orang yang berzina yang muhson maka hadnya dilempar batu sampai mati. Itu namanya itu ada ketentuan pasnya. Kalau yang berjaga atau perawan maka dipukul 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Janabal muhtaramin, para kiai, para asatidz rahimakumullah, bil khusus para muhtaram Gajah Madani dari seluruh jajaran pengurus DKM Masjid As-Salam, ketua majelis taklim dan Samsuri dan semuanya para asatidz yang mohon maaf bila satu persatu. Mari kita tata niat kita, niat i'tikaf, niat ta'lim wa ta'allum, niat silaturahmi, niat berkumpul orang-orang yang baik, niat melaksanakan perintah Allah, niat melaksanakan perintah Rasulullah, niat mencari ridha Allah, niat ibadah, niat menunggu jamaah salat isya, niat untuk syiarnya masjid, syiarnya Islam, niat untuk mempertahankan akidah sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal liwat, adapun liwat itu homoseks, laki-laki sama laki-laki. Bahkan dulu maka itu adapun hadnya, had itu sanksi hukum yang ada nasnya, itu namanya had. Kalau takzir itu sanksi hukum yang bersifat ijtihad. Jadi umpamanya kayak orang yang berzina yang muhson maka hadnya dilempar batu sampai mati. Itu namanya itu ada ketentuan pasnya. Kalau yang berjaga atau perawan maka dipukul 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Orang yang mabuk sanksinya adalah dipukul 80 kali. Itu namanya had. Ya, namanya had. Nah, kalau taksir itu kayak umpamanya ada orang pacaran kemudian ditangkap, dibawa ke kelurahan, kemudian disanksi, umpamanya suruh bersih-bersih kelurahan, atau umpamanya dikenakan sanksi pasir umpamanya 10 truk. Nah, itu namanya taksir. Makanya kalau di pondok-pondok santri yang melanggar ditaksir istilahnya, karena hukumannya itu tidak ada dalilnya, digundul, suruh bersih-bersih WC. Hadnya adalah had di zina, seperti hadnya zina. Oh, berat orang yang homoseks. Alal qauli syafi'i, syafi'i atas pendapat yang sahih. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat yang lain,
Yuk talu dibunuh, wafi kaulin, dan itu di dalam satu pendapat. Yuk talu ada pun ucapan yuk talu dibunuh siapa al-fa'ilu pelakunya wal maqulu bihi, dan yang disodomi, yang di apa namanya, yang jadi yang disodomi, jadi pelakunya dibunuh, yang juga dibunuh. Nah, ini satu pendapat. Tapi ini di negara yang memberlakukan ini, kalau di sini jangan, nggak boleh. Itu bukan ranahnya kita. Jadi kalau masalah-masalah hukum begini ini, maka yang menegakkan adalah aparat. Kita ini bisa untuk melaporkan saja. Jadi umpamanya ada orang jualan miras di depan, karena dekat umpamanya kita yang di masjid, bisanya mengingatkan. Kalau tidak bisa diingatkan, tidak mau, laporkan ke tapi ini mana baginya itu kayak itu kepada aparat, kepada polisi. Nah gitu. Jadi kita tidak boleh bertindak sendiri. Umpamanya ada tempat yang jadi lokalisasi namanya, atau ada rumah yang di situ tempat mesum, maka kita bisanya adalah mengingatkan saja, tidak boleh bertindak, lewatnya harus boleh lewat RT, RW, polisi. Nah itu yang bertindak itu, karena hal-hal yang sanksi itu kaitannya harus yang menegakkan aparat. Sama dengan ini juga nih. Waqad warada, dan sungguh telah sampai bihi dengan taul apal hadis. Wa fi badil aqwali, dan itu dalam sebagian beberapa pendapat, annahuma sesungguhnya al-fa'il wal maf'ul bihi itu yukhraqan dibakar keduanya. Ini ngeri lagi, ini ada pendapat awal itu dibakar binari dengan api. Nas'alullah al-afiyah in kulli baliyatin. Nas'alu, mohon kami Allah kepada Allah al-afiyata, pada keselamatan, in kulli baliyatin, dari setiap ujian. Nah itu sanksinya orang kalau laki-laki berhubungan laki-laki sama laki-laki. Wa'atma ityabul badi mandi, dan ada pun menjimak binatang. Bahwa maka ada pun ityanul bahaim itu minal Allah, ini termasuk dari beberapa dosa besar, termasuk dosa besar ya. Orang itu memang semakin semakin aneh-aneh sekarang ini. Ini saja tahu itu aneh-aneh, apalagi sekarang ini udah semakin nyari sensasi, semakin macam-macam. Wafa'iluhu, adapun pelaku yang ityanul bahaim itu mal'unun, dilaknat. Karena seperti keterangan fil hadis al-mutaqaddimi, di dalam hadis al-mutaqaddimi yang telah lalu. Wa fil hadis al-akhari, dan itu di dalam hadis al-akhari yang lain. Man waqa'a ala bahimatin, man siapa orang itu waqa'a menjimak siapa man ala bahimatin, hewan, apa itu sapi, apa kambing, apa Alhamdulillah min dzalik ya. Faktuluhu, maka bunuhlah kamu kepada man, waktuluhan, dan bunuhlah kepada bahimat. Kasih aku hewannya juga dibunuh, Anda tahu kenal dia. Kita tahu. Jadi orang yang hubungan seks sama hewan, sanksinya. Wa amal istimna, adapun istimna itu onani, mengeluarkan mani minal yati, dari tangan.
Biliati bahwa maka damrak listimna itu qabihun perkara yang jelek, mazmumun yang tercela. Wabihi dan itu di dalam istimna afatun ada beberapa bahaya, wabaliyatun dan beberapa ujian, kasiratun yang banyak. Jadi ya terlarang, ya terlarang tidak boleh. Hukumnya haram. Waman mana tadi? Wakat betala dan terkadang diuji bihi dengan istimna tadi. Siapa bakum nasi sebagian manusia. Faliyat taki maka ndaklah takut siapa man, wayahzar dan takut siapa man. Jadi ndaklah menjauhi itu. Wafibatil hadisi ahadisi dan itu di dalam beberapa hadis ada redaksi la'anallahu man nakaha biyadihi. Manusia la'ana melaknat siapa Allah nakahaman pada orang nakaha yang apa namanya maksudnya ya onani siapa man ya tahu pada tangannya dengan tangannya itu orang yang onani tadi. Waqala tahu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam adlakallahu ummatan adlaka menghancurkan siapa Allah ummatan pada umat kamu yang ada siapa umat itu ya basuna main-main siapa umat bifurujihim dengan kelamin-kelaminnya umat. Jadi orang yang apa namanya tidak menempatkan kelaminnya sesuai dengan tempatnya yang boleh, maka itu dosa dilaknat insya Allah. Allahumma ya Allah ya alim ya khabir tahhiru sucikanlah qulubana pada hati-hati kami minan nifaqi dari sifat munafik wa hafsin dan jagalah burujana pada farji-farji kami minal fawahishi dari beberapa perkara yang keji wal dan sayangilah bina dengan kami bal muslimin dan orang-orang Islam. Jadi, itu yang berkaitan dengan kelamin. Makanya sekarang ada istilahnya kejahatan kelamin. Ada. Jadi nah, itu sekarang wa amal yadan dan ada pun dua tangan. Wa alaika ma'ilzam alaika tetapkanlah dirimu bibahtihima dengan melepaskan kedua tangan ini fi shadaqati di dalam beberapa sedekah. Jadi kalau kaitannya dengan tangan maka hendaklah tangan kita ini suka dibentangkan dengan sedekah. Wa i'anatil muslimina dan menolong orang-orang Islam. Bil hajat di dalam beberapa hajat, ya membantu ada tetangganya apa yang repot bantu. Jadi ini udah diajarkan oleh nenek moyang kita dahulu. Makanya kalau ada yang meninggal, ada yang hajatan, ada yang apa saja. Kalau dulu masih zamannya tahun-tahun 70-an itu saya ingat itu kalau yang rumah-rumah
dari apa namanya, dari bambu itu diangkat bareng-bareng itu, pindahan atau apa itu diangkat bareng-bareng, termasuk membakar batu bata merah itu juga bikin berapa ribu, itu dibakar bareng-bareng, ya nggak dibayar tuh, hanya dikasih makan aja, itu udah seneng udah orang. Tapi sekarang udah nggak ada, udah mungkin udah berubah di kampung-kampung sudah. Digunakan untuk menolong orang Islam. Waktu kita batil ilmi dan dipakai untuk menulis ilmu ya, termasuk kitab. Kalau bahasa sini nyoret, nyoret. Wal hikmati dan hikmah. Wafik bisa bil halali dan di dalam mencari rezeki yang halal. Biniatil isti'anati dengan niat minta tolong atau berusaha untuk menolong alat dini atas agama. Jadi diniati untuk isti'anah alat di orang bekerja. Wakfat rumah dan jagalah rumah pada yadani 4 riba dari sekiranya memukul siapa kamu bihima dengan yadani muslimat pada orang Islam. Jangan sampai punya tangan di mudah memukul ya. Ringan tangan itu membantu, kalau suka memukul itu apa? Orang dikit-dikit mukul, dikit-dikit mukul karena badannya besar. Atau menyakiti siapa kamu kepada muslimah biwari hakin dengan tanpa hak. Maka tidak boleh menyakiti dengan tanpa hak. Kalau ada hak boleh. Contohnya al-huju itu. Al-huju itu ditugasi untuk membunuh orang. Di Arab masih terjadi. Kalau orang yang dipotong tangannya, ada orang yang dipancung dan sebagainya, masih ada. Atau tak khuda, atau mengambil siapa kamu bihibah dengan yadani makan pada harta ya juzu yang pada perkara lah ya juzu, pada perkara lah ya juzu yang tidak boleh laka bagimu apa asluhu mengambil dan amwalil muslimina dari hartanya orang Islam. Tidak boleh masuk mengambil hartanya orang Islam yang tidak berhak. Kalau akhli seperti mengambil bidulmi dengan berbuat aniaya, golib, ucap ini ya. Wal khianati dan khianat, wal muamalati dan muamalah al fasidati yang rusak. Jadi melakukan transaksi yang tidak boleh. Kayak kapan hari itu apa namanya, Pandawa itu ya, Pandawa transaksi yang fasid karena akadnya itu tidak jelas untuk apa. Jadi waktu itu saya di Komisi Fatwa MUI yang memutuskan itu, karena orang itu kalau akadnya bagi hasil umpamanya, maka harus jelas bagi hasil untuk apa. Yang kedua, bagi hasilnya bukan flat begitu. Bagi hasil itu prosentase. Kalau untung sekian, ya dapatnya sekian prosentasenya. Kalau rugi ya baru bagi rugi. Ini bukan untung terus.
Ini untung terus pertama, setelah itu buntung terus. Dan itu banyak terus ada kemarin di Cinere ya, Cinere itu ada tempat saya sampai kena apa, Fortunernya habis ya gitu banyak. Terus ya terus ada saja, nanti bentuknya berbeda. Kadang-kadang bahasanya bahasa syariah ya, atas namanya syariah. Nanti umpamanya ada perumahan syariah, ada apa syariah itu hati-hati meskipun namanya syariah. Orang itu kan kalau udah namanya syariah itu kayak udah apa namanya manut saja, ini jelas syar'i ini. Nah, wa ammar rijlani, ada pun dua kaki, tadi tangan, sekarang kaki. Fa iyaka, maka takutlah kamu, antam sia sekiranya berjalan siapa kamu dengan rijlani ila haramin, kepada haram, au maksiatin atau maksiat, au i'anatin atau menolong, ala batilin, atas perkara yang jadi kita hendaklah menghindari kaki ini diajak ke perkara yang haram atau kepada kemaksiatan atau kepada menolong kepada kebatilan dan sebagainya. Al-ila babi sultanin zalimin, atau menuju pada pintunya pemimpin yang zalim. Sekarang ini ya apa namanya, nyari yang gak zalim ya angel. Karena modalnya gede, baliknya kuat, balikin modal. Aduh, insya Allah sekarang ini udah sulit ya. Dulu kita ini pernah dikasih pemimpin ya tidak zalim, yang tidak mau duit, malah segera dilengsarkan. Ya Haji Abdul Rahman Wakil itu orang yang tidak ngerti duit, orang yang tidak sama duit sama sekali. Malah tidak mau kita itu ya. Oh, karena ya yang bukan kita, orang yang di atas itu udah gak dapat bagi-bagi lagi. Makanya dikasih pemimpin yang kayak gitu enggak. Itu enggak. Seneng yang pemimpin yang bagi-bagi ini ya. Atau kepada permainan. Lahwin itu sesuatu yang bisa menyebabkan lupa pada apa, itu namanya lahwin, kelelahan. Jadi ya apa saja permainan atau lahwin itu adalah permainan yang duniawi. Bahwa dan perkara la khaira, yang tidak ada kebaikan itu maujud di dalam wala naf'a, dan tidak ada manfaat itu maujud. Wala tamshi, dan jangan berjalan siapa kamu bima dengan rijlani illa ilal khairati, kecuali kepada kebaikan-kebaikan, wassalihati, dan pada hal-hal yang baik. Tindaklah kita operasikan seluruh organ tubuh kita, baik itu mata, telinga, mulut, tangan, hidung, kaki, semuanya itu hendaklah dioperasikan untuk hal-hal yang baik. Ya, karena semuanya nanti ada mas'ulahnya, ada pertanggungjawabannya. Ya. Mulut kita gunakan untuk apa? Mata kita gunakan untuk apa? Telinga kita gunakan untuk apa? Tangan untuk apa? Kaki, semuanya ada mas'uliyahnya.
Misalnya talabil ilmi seperti umpamanya mencari ilmu an-nafi'i yang bermanfaat. Panjenengan dikasih badan sehat, kaki sehat, tangan sehat, mata sehat, telinga sehat, mulut sehat, berangkat ngaji. Luar biasa. Mulai langkah pertama dari rumah itu pahala terus. Ya, pahala terus. Wasai dan usahakan berangkat kilat masjid ke masjid diiqamati sholawati untuk menegakkan sholat fil jamaati di dalam berjamaah wal amali dan beramal biwadho ifil ibadati dengan perbuatan-perbuatan ibadah wa mithlu ziyaratil ikhwan dan seperti silaturahim ke saudara-saudara billah wa qadai khawaijil muslimin dan memenuhi hajat-hajatnya orang Islam wa iqamati hukukihim dan menunaikan hak-haknya muslimin min iyadatil marudha nyatanya dari nengokin orang-orang yang sakit wa tasyi'il janaizi dan mengiringi jenazah-jenazah wa nahwi dzalika dan selain dan seperti iyadatil marudha ila akhirih min a'malil birri dari amal-amal kebaikan wa amalil khairi dan amal-amal kebaikan. Wabil jumlati kesimpulannya adalah di kesimpulannya fajawari maka ada pun seluruh anggota-anggota badanmu itu min a'zami ni'amillahi termasuk sebagian dan paling agungnya nikmat-nikmat Allah. Kita ini Masya Allah dikasih seluruh organ tubuh ini bisa bisa sehat semuanya itu alhamdulillah. Tangan kita jangan tangan kita cantengan ya, cantengan itu gitu ya, yang sakit itu kayak kuku itu. Oh itu udah, kalau dulu cara sembuhnya itu ngobatinya dimasukkan ke tubuhnya ayam. itu udah bingung kita ini, catatan aja tangan. Tapi telinga juga begitu. Telinga kita ini kurang dengar atau Masya Allah nikmat luar biasa kita ini. Mulut kita sariawan saja udah bingung ya, mata, tangan, telinga, kaki ini semuanya adalah anugerah Allah yang luar biasa. Dikurangi sedikit saja ya, panjangan kena sariawan saja udah repot, makan itu bingung, makan kena pedes ya repot, kena macam-macam. Jadi seluruh organ tubuh ini adalah min a'zami ni'amillahi, termasuk bagian dari paling gedenya nikmat-nikmat Allah. Makanya kita ini nikmat itu gak terasa kecuali kalau lagi sakit. Tangan ini gak terasa kalau tangan sehat, ini nikmat yang luar biasa. Nanti kalau sudah mulai tangannya sakit, digerakkan sakit, ternyata sehat, tangan sehat itu nikmat. Ya, mulut ya mungkin nanti kena sariawan aja, Masya Allah ternyata mulut sehat itu nikmat. Mata, telinga, kaki dan sebagainya. Jangan dikira rezeki itu adalah berupa duit saja. Nikmat itu berupa duit saja. Banyak orang yang duitnya banyak, kalau dikurang nikmatnya. Dulu ketika muda mau makan enak ada duit. Sekarang ada duitnya sudah dilarang oleh dokter semua.
ini kolesterol, ini asam urat, ini. Waktu khalaqaha, dan sungguh telah menciptakan siapa Allah kepada jawari untukmu, litasta'ina, untuk minta tolong siapa kamu biar dengan jawari, batas A, dan berlaku siapa kamu, berusaha siapa kamu biar dengan jawari, ila ta'atihi, untuk taat kepada Allah. Mestinya seluruh organ tubuh itu ini karena nikmat Allah digunakan semuanya untuk menuju kepada Allah. Nanti fa'in ini stakmal taha, maka jika menggunakan siapa kapuha kepada jawari fima di dalam perkara khuliqat yang diciptakan apa jawari lau untuk minat ta'ati, dari ketaatan-ketaatan malu'afatati dan hal-hal yang sesuai dengan syariat, faqad syakarta, maka sungguh telah bersyukur siapa kamu, wasyirta, dan jadi siapa kamu minal muhsinina, termasuk sebagian orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau kita gunakan seluruh organ tubuh kita ini untuk kebaikan, itu namanya bentuk syukur kita. Kita diberi nikmat, kita syukuri dengan cara menggunakan nikmat tadi untuk kebaikan. Mata digunakan untuk melihat yang baik, telinga untuk mendengarkan yang baik, tangan untuk melakukan yang baik. Ini namanya bentuk syukur, ya, bentuk syukur. Wah, ini stakmal tahan, jika menggunakan siapa kamu pada jawari, jika kamu menggunakan pada anggota lima pada selain perkara kulimat yang diciptakan apa jawari lalu untuk nyatanya minal ma'asi, dari beberapa kemaksiatan, wal mukhalafati, dan beberapa perkara yang menyalahi syariat, Fakot kafar nikmatan, maka sungguh telah ingkar siapa kamu nikmatan akan nikmat. Jadi kalau kita tidak menggunakan organ tubuh kita ini untuk kebaikan, maka sama dengan kita tidak mensyukuri, artinya kufur nikmat, ya, kufur nikmat. Wa aku tahu, dan khianat siapa kamu kepada Rabbaka, nikmat Rabbika, pada nikmat Tuhan, wa tahu, dan khianat siapa kamu kepada Rabbaka fi amanati, di dalam amanahnya Rabbaka, alladzi tamanaka, yang telah percaya siapa Rabbka kepadamu, alaiha, atas amanah itu. Ini amanah dari Allah, tidak semuanya orang diberi amanah itu. Makanya ada yang kadang-kadang matanya tidak lengkap, artinya tidak berfungsi maksimal, kakinya, tangannya, dan semua. Jadi panjenengan diberi lengkap itu amanah, maka tugasnya adalah untuk menunaikan amanah itu pada sebaik-baik. Fa'innal jawari, maka sesungguhnya beberapa anggota tubuh itu minal amanati, termasuk bagian dari beberapa amanah, allati tamaknaka, yang mana telah percaya siapa Allah kepadamu, alaiha, atas amanah tadi. Amanaka, yang percaya kepadamu, alaiha, atas amanah siapa Rabbuka, Tuhan. Jadi ini adalah kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya harus ditunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Jadi, dan harus diingat-ingat, kalau enggak ya tadi ya lupa, kadang-kadang kalau itu nikmat itu lupa, kalau hilang, wah, baru terasa sehat, itu nikmat.
Tapi ketika dulu tak terasa ketika kita sehat. Tapi kalau sudah badan meriang, oh rasa nikmat dan sehat itu memang. Nah, atau apalah yang ada. Waqatintaha, dan sungguh telah selesai apal kalamu pembicaraan fil jawariji di dalam masalah anggota-anggota tubuh as-sab'i yang 7 ala wajhil mukhtasarin, atas arah mukhtasarin yang ringkas, jami'in yang mencakup. Waqasadna, dan bermaksud siapakah al-ana sekarang an-nabtura, sekiranya menuturkan kami syai'an pada sesuatu yasiran yang sedikit, bima di dalam perkara ya ta'alaku yang berkaitan apa mabil qalbi dengan hati, allati huwa yang mana huwa ada qalbu itu sayyidul jawarih, adalah pemimpinnya anggota tubuh, yaitu hati. Nah, jadi itu yang anggota tubuh yang 7 sudah, sekarang adalah yang kaitannya dengan hati. Wa malikul aqdai, dan rajanya beberapa anggota tubuh. Wa adapun qalbu itu ma'danul aqaidi, adalah tempat sumbernya beberapa akidah. Wal akhlaki, dan akhlak, wan niyati, dan niat. Al-madmumi, yang tercela minha dari aqaid wal akhlak, wal mahmudi, dan yang terpuji. Wala sa'adatan, dan tidak ada kebahagiaan itu maujud di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat, illa 5, kecuali bagi orang harahu, yang mensucikan siapa manhu kepada hati, qalbu. Jadi orang itu harus yang paling utama itu benahi hati. Kalau penyakit tangan ada dokternya, kalau penyakit mata ada dokternya, penyakit telinga ada dokternya. Kalau penyakitnya hati, artinya bukan hati yang kena, ini hati isinya, kontennya, dalamnya, yang merupakan generatornya yang menggerakkan tubuh ini. Ini nggak gampang, nyari dokternya sulit, ya, nyari dokternya sulit. Wazarkahu, dan yang membersihkan siapa malu kepada qalbu anil qabaihi, dari beberapa perkara yang jelek, barroda ini, dan beberapa perkara yang rendah. Wazayyanahu, dan yang menghiasi siapa malu pada qalbu, wa khallahu, dan yang menghiasi siapa man pada qalbu, bil mahasini, dengan beberapa perkara yang baik, wal qadha ini, dan beberapa keutamaan. Qala Allah Ta'ala wa wallahu a'lam.